Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar antropologi dimanapun kalian berada pada pagi hari ini. Setelah kita off beberapa minggu ya, hari ini kita memulai kembali terkait dengan materi kita yang belum selesai di minggu lalu ya. Jadi saya sedikit flashback ke belakang ya, bahwa kita sudah berbicara tentang kebudayaan, kemudian kebudayaan itu bersifat paralel, kebudayaan itu bersifat paralel, kemudian bersifat relatif, kemudian juga bersifat menjadi jadi beban ya. Jadi budaya itu satu sisi menguntungkan bagi kita sebagai makhluk hidup, kita butuh budaya untuk berkembang ya, bukan hanya berkembang biak tapi juga berkembang sebagai masyarakat. Tetapi sisi lain budaya juga menjadi beban bagi kita karena ada beberapa budaya yang justru eh, mengekang kita ya, menganggap kita menjadi sebuah benda ya yang kita sulit untuk merubahnya ya. Oleh karena itu budaya ini seringkali menjadi dianggap budaya kuno ya, dianggap budaya budaya apa ya, budaya yang tidak kondusif terutama untuk generasi-generasi muda. Oleh karena itu inilah akan terjadi semacam perubahan budaya nanti di belakang hari. Karena memang generasi muda tentu berbeda lagi pandangannya dalam memahami sebuah kultur ya. Oleh karena itu di dalam teori-teori perubahan ya, perubahan itu ada yang bersifat progresif, ada yang bersifat regresif ya. Jadi perubahan yang bersifat progresif biasa kita kenal dengan pembangunan ya. Karena pembangunan itu direncanakan dan segala macam ya, dihitung segala macamnya, tetapi pembangunan itu juga akan menimbulkan dampak ya, efek negatif. Itu yang disebut dengan uh, perubahan yang bersifat regresif ya. Seperti misalnya saya contohkan membangun jalan tol ya. Satu sisi membangun jalan tol itu adalah perubahan yang progresif ya, memudahkan akses cepat ya, kemudian lancar. Tetapi dampak dari pembangunan jalan tol tentu akan ada yang tanah yang tergusur, kemudian ada usaha-usaha ekonomi yang tidak disinggahi lagi oleh pelaku lalu lintas, karena pelaku lalu lintas hanya akan berhenti pada rest area tertentu yang notabene tentu rest area itu adalah pemilik modal ya. Jadi ini dampak dari pembangunan yang sifatnya regresif tadi ya. Nah, saudara-saudara, kali ini kita akan berbicara melanjutkan materi kita tentang kebudayaan ya. Kebudayaan itu tentu kebutuhan bagi manusia ya, harus terpenuhi ya. Karena kalau tidak terpenuhi manusia akan sulit untuk memenuhi kehidupan eh, kehidupan hajatnya ya. Karena menyangkut tentang kebutuhan kesejahteraan manusia. Nah, oleh karena itu kebudayaan itu sangat terkait dengan alam ya, lingkungan fisik. Ada sumber daya di situ, sumber daya alamnya maksudnya ya. Entah dia di pesisir, entah dia di pegunungan, entah di daerah mana seperti itu. Oleh karena itu, alam ya sangat mempengaruhi bentuk budaya. Nah, bentukan budaya ini ya, kalau kalian baca di buku saya tentang adanya yang namanya determinisme environmental ya. Jadi pengaruh alam terhadap eh, kultur ya. Kita lihat bandingkan saja misalnya di daerah gurun dan di daerah pegunungan itu berbeda kulturnya, budayanya, bahasanya, jenis keseniannya, musiknya itu berbeda. Kita lihat lagi misalnya di Bali yang demikian daerahnya pesisir, pantai, juga pegunungan itu beda lagi dengan di daerah yang seperti misalnya daerah pesisir di daerah-daerah utara Jawa misalnya itu berbeda-beda seperti itu. Ini yang namanya determinisme ekonomi. Lingkungan sangat membentuk terhadap kebudayaan, termasuk dalam pola makan misalnya. Mengapa di Jawa Barat yang alamnya pegunungan lebih banyak orang makan lalapan seperti itu? Ya karena memang alam menyediakan seperti itu. Sebaliknya orang yang di daerah kita di Sumatera misalnya, yang di daerah-daerah pesisir, karena banyak sumber daya ikannya misalnya, maka mereka lebih banyak
makan makanan misalnya yang dari alam, dari sungai maupun dari laut seperti itu. Maka berbagai jenis makanan-makanan yang bersifatnya dari laut, ikan itu variasinya lebih banyak. Dan mereka juga makannya akan lebih lahap seperti itu. Jadi ini seperti itu ya. Nah, ini alam ini membentuk karakter individu ya dari segi macam-macam. Nah, kemudian ini lambat laun yang namanya determinisme ekonomi ya. Kalau di dalam sosiologi itu ada aloplastis dan autoplastis ya. Pernah saya bahas ini mungkin di kuliah pengantar sosiologi atau di mata kuliah lain saya lupa ya. Jadi alam membentuk pada kehidupan kita ya. Selera kita ditentukan oleh alam, betul ya. Maka kita kalau terbiasa makan di Indonesia ya beda lagi dengan di daerah, misalnya di daerah Eropa seperti itu. Nah, lambat laun juga manusia mulai menundukkan alam ya. Ya, atau di dalam sosiologi namanya aloplastis ya. Manusia mulai menundukkan alam. Karena manusia juga punya kreativitas ya, punya pemikiran. Maka manusia dikenal dengan sebagai makhluk yang kosmopolit ya, kosmopolitan ya. Kosmopolit ya. Sebetulnya masuk makhluk kosmopolit itu artinya manusia mampu hidup dimanapun ya. Artinya kalau hewan kan hanya terbatas pada habitatnya tertentu. Unta lebih cocok mungkin di daerah gurun misalnya. Kalau misalnya buaya hanya cocok di daerah air, nggak bisa dia di darat. Di darat dia nggak bisa lama-lama ya. Begitu panas dia akan cari air masuk gitu. Jadi hewan memang didesain hanya pada habitat-habitat tertentu ya. Sementara manusia itu makhluk kosmopolit. Memang secara fisik saya pernah sampaikan lemah manusia itu fisiknya. Artinya kulitnya tidak banyak bulunya ya, kemudian juga matanya juga tidak begitu awas kalau malam hari ya, kemudian taringnya juga pendek ya, tapi dia punya tangan ya. Tangan inilah yang bisa membuat perubahan ya di dalam lingkungan kita melalui alat gitu. Maka dalam kebudayaan dikenal dengan artefak-artefak ya, alat-alat manusia bisa menggunakan alat-alat ya untuk berburu, untuk menangkap, untuk bertahan, untuk berperang ya. Secara fisik manusia nggak punya apa-apa ya. Kita kuku pendek, nggak tajam gitu. Bahkan kuku panjang sedikit mudah patah. Beda dengan hewan-hewan lain yang tajam kukunya ya. Giginya tajam, larinya cepat seperti itu. Manusia secara fisik memang lemah. Tetapi karena dia punya tangan, nah tangan ini dikendalikan oleh akal ya, oleh budaya tadi, sehingga menciptakanlah alat-alat yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dari mulai alat berburu, alat penangkap ikan, alat bertani, sampai alat berperang seperti itu. Maka ketika manusia bisa menundukkan alam, ya maka manusia bisa lebih rakus memang dibandingkan hewan-hewan yang lain gitu. Nah, jadi manusia seperti itu ya, manusia adalah makhluk yang kosmopolit, artinya bisa hidup dimanapun ya, karena punya kemampuan akal. Seperti orang Eskimo itu kan secara fisik sama dengan kita ya, kulitnya, badannya, giginya, segala macam. Tapi mereka bisa menundukkan alam yang demikian dingin ya. Di daerah kutub itu bahkan suhunya itu di bawah 0 derajat ya. Kita tahu bahwa kalau 0 derajat itu sudah dinginnya luar biasa. Kita megang es ya sudah kedinginan. Apalagi mereka di bawah itu, mereka bisa menundukkan alam itu dengan membuat rumah-rumah yang katanya rumahnya itu lebih hangat ya dibandingkan iklim di luarnya. Teknologi mana yang bisa menciptakan rumah iglo gitu ya, yang mereka buat bisa lebih hangat ketimbang di luar. Padahal iglo itu adalah bentukannya dari es gitu. Jadi sebetulnya orang-orang Eskimo adaptif ya. Kenapa adaptif ya? Karena memang punya akal. Jadi arsiteknya belum tentu bisa membuat rumah iglo seperti itu. Jadi manusia seperti itu kosmopolit ya, bisa dimanapun hidup ya. Kita bandingkan lagi dengan beruang kutub. Beruang kutub itu kalau musim dingin yang sangat dingin, mereka akan melakukan hibernasi. Ya. Kalau kita pakai laptop nih, kalau kita tidak digunakan, kemudian baterai sudah mulai sedikit, dia akan meredup, hibernate. Ya. Hibernasi itu mengurangi energi, maka dia akan membuang ya, misalnya software-software yang tidak banyak digunakan supaya bisa menghemat energi. Nah, beruang seperti itu. Beruang ketika musim dingin yang sangat dingin, dia akan masuk ke lubang, kemudian dia masuk ke lubang itu dan tidur. Bisa sebulan 2 bulan tidur di situ. Kenapa tidur di situ beruang? Ya karena untuk menghemat energi mereka ya. Supaya dia kalau
beraktivitas terus tentu energinya habis, ya makanan susah segala macam ketika musim dingin. Nah manusia orang Eskimo tidak bisa seperti itu, tidak bisa melakukan hibernasi sampai tidur berbulan-bulan seperti itu ya. Maka manusia katakanlah saya ambil contoh ya orang Eskimo itu tentu bisa melakukan berbagai hal melalui apa budaya yang tadi ya, akal tadi dengan tangan ya. Dari sini dia berkreasi, kemudian dia mencipta, ya mencipta tentu dari sini, kemudian dibuat dengan alat-alat yang lain ya, yang bisa untuk hidup sehingga bertahan hidup. Itulah namanya manusia itu sebagai makhluk kosmopolit. Sebaliknya di gurun juga sama di gurun gitu. Kalau kita perhatikan, ya, contoh sederhana saja misalnya unta. Ya. Unta itu memang didesain untuk hidup di daerah yang panas seperti itu. Maka dia punya punuk ya. Ada yang satu punuk, ada yang dua punuk. Nah, punuk itu tempat menyimpan air, persediaan air. Jadi unta tuh kalau minum ya banyak, tidak seperti kita minum paling-paling 2 gelas ya. Kemudian kalau minum lagi nanti minum lagi gitu. Tidak bisa langsung minum banyak-banyak ya. Karena kapasitas lambung juga kita terbatas. Kalau makin banyak-banyak minum justru kita akan muntah gitu. Karena kapasitas lambung kita nggak cukup. Tapi unta bisa minum berliter-liter untuk disimpan di punuknya. Ketika dia jalan di padang pasir, dia tahan ya tidak haus karena minumnya banyak. Dan maaf ketika dia buang air seni ya itu juga lebih kental ya, ketimbang kita manusia gitu. Manusia kan kalau kita buang air seni makin banyak minum makin deras gitu. Tapi unta tidak seperti itu. Sehingga bagaimana mekanisme tubuh mereka didesain oleh alam ya, dalam bahasa agamanya didesain oleh Allah atau oleh Tuhan untuk memang kultur di daerah panas seperti itu gitu. Nah manusia di daerah sana nggak bisa seperti itu minum banyak-banyak ya. Makin banyak-banyak minum itu makin banyak buang air gitu. Buang air seni ya. Beda lagi, coba lihat lagi tanaman-tanaman ya, misalnya tanaman-tanaman di daerah gurun gitu. Itu kan kaktus ya. Tanamannya kaktus itu kan daunnya hanya ya duri-duri doang sedikit gitu. Kenapa? Karena mengurangi fotosintesis ya. Tidak banyak klorofil yang bisa diolah menjadi oksidasi seperti itu. Jadi manusia memang didesain ya, bukan didesain, manusia memang kosmopolit ya, sehingga dia bisa menundukkan alam karena punya kebudayaan ya. Dan kebudayaan itu dibentuk oleh alam. Ini yang disebut dengan determinisme environmental ya. Oke, nanti kita ceritakan di file berikutnya ya. Kita ini akhiri dulu, udah 12 menit. Nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.